Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang nonton juga di live streaming pagi hari ini. Juga yang ada di gereja pagi hari ini. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Ketik luar biasa. Wah, ketik luar biasa. Orang yang di dalam Tuhan Yesus itu pasti luar biasa. Ya, amin. Puji Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kasih persaudaraan. Ya. Saya akan jelaskan dulu latar belakangnya sebelum kita lanjut. Ya, tema ini adalah dari Sinode GBI bahwa bulan Juni ini adalah bulan keluarga. Ya, saudara boleh ketik bulan keluarga. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang ada di tempat ini maupun nonton online pasti semua dari keluarga. Nggak mungkin tiba-tiba muncul deng jadi gitu. Pasti ada bapak mamanya. Amin. Pasti ada papa mama. Pasti ada orang tua. Ya, puji Tuhan. Nah, kalau bicara kasih persaudaraan, saya mau tanya dengan bapak ibu semua. Siapa sih saudara itu? Kan begitu pertanyaannya ya. Kita pakai teori 5W. Persaudaraan, siapa ya saudara kita? Nah, kalau kita urut dari latar belakang, semua ini kita adalah dari yang pertama keturunan Adam dan Hawa, ya. Opa Adam dan Oma Hawa. Ya. Lalu terus ke bawah baru menjadi keluarga. Kita punya keluarga. Ada kakak beradik, ada papa mama, ya. Puji Tuhan ya. Kalau kakak beradik itu pasti umurnya bisa sama, bisa juga berbeda. Kalau yang lahir kembar tentu sama ya, mungkin beda jam atau beda menit. Lalu dalam yang lebih lagi kelompok yang lain adalah komunitas kita. Atau kita disebut dengan gereja. Ya. Nah, kalau gereja disebut adalah persekutuan orang-orang anak-anak Tuhan seiman. Ya. Ketikkan saudara seiman. Ya, coba lihat kiri kanan saudara, saudara seiman, amin. Kalau saudara ada di dalam gereja ini, saudara yang menonton live streaming ini, saudara adalah saudara. Saudara kita semua. Apakah saudara dari keturunan Adam? Apakah saudara dalam keluarga? Apakah kita saudara di dalam persekutuan di gereja atau persekutuan yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara, di Alkitab dicatat hubungan persaudaraan itu ada yang baik, ada juga yang kurang baik. Banyak ya. Contohnya Yusuf. Yusuf justru dibuang oleh saudara-saudaranya. Tapi Yusuf memaafkan enggak? Dia memaafkan saudara. Walaupun saudara sudah dibuang. Tidak dianggap. Tetapi waktu Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Dia panggil orang tuanya. Saudara-saudaranya semua mereka berdamai. Amin. Saudara ketik saya berdamai dengan saudara saya. Amin. Ya. Jadi baik secara duniawi ataupun secara rohani. Masalah persoalan itu kadang ada. Tapi itu biasa saudara. Yang luar biasa itu Tuhan Yesus. Amin. Yang mempersatukan kita. Yang membuat kita bisa bersama-sama. Puji Tuhan. Baik. Pagi hari ini kita akan berbicara kasih persaudaraan dalam hubungannya dengan hidup berjemaat, bergereja dan bersekutu. Ya, jadi saya lebih ke arah situ sesuai dengan tema yang dibagikan. Puji Tuhan. Next slide. Kita akan baca satu perikop. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Minta tolong ayatnya karena panjang jadi kita baca dengan slide yang berbeda. Oke. Siap ya Bapak Ibu yang nonton live streaming juga dan yang di gereja. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wow, ini jemaat mula-mula ya. Judulnya cara hidup jemaat yang pertama. Lanjut, 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Garis bawahi kata bertekun. Dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wow, luar biasa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama.
Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua pada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Belum. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin, puji Tuhan. Wah, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, kalau saudara lihat dari 7 ayat ini, cara hidup jemaat yang pertama ini luar biasa. Mereka berkumpul, mereka bertekun bersama-sama dalam pengajaran dan seterusnya. Nanti ada 3 tema ya, 3 poin. Nah, kalau kita lihat, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ya, di dalam pertemuan mereka itu ada apa? Mujizat. Ibadah yang luar biasa adalah orang yang mengikuti ibadah dan dia mengalami mujizat. Dia mengalami pemulihan dalam hidupnya. Ketika dia beribadah, dia mengalami sukacita yang tidak pernah dia rasakan, yang tidak pernah dia alami. Tapi ketika dia ikut ibadah, lalu hari ini juga kita yang mengikut ibadah mengalami mujizat. Amin. Ketikan, hari ini saya alami mujizat. Tidak besok, sekarang saudara mengalami mujizat. Haleluya, puji Tuhan. Nah, next slide. Seorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat digabungkan atau dikumpulkan ke dalam sebuah keluarga rohani. Amin. Ya, ketik saudara, saya keluarga rohani. Wow, luar biasa. Jadi orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu masuk dalam kelompok keluarga yang rohani. Mereka yang tidak dilahirkan secara jasmani, tetapi secara rohani, yaitu mengalami hidup baru di dalam Kristus Yesus, itu adalah saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Amin. Saya adalah tubuh Kristus. Yes, luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bersaudara di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja, di dalam satu keluarga yang rohani, tentu kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Jadi saudara dengan saya dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Who is the boss? Siapa bosnya? Kalau dia yang pilih, berarti Tuhan Yesus bosnya. Beri tepuk tangan dulu, haleluya. Saudara orang-orang yang luar biasa, coba lihat kiri kanan. Saudara dipilih oleh Tuhan. Masuk sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Lanjut. Nah, setelah dalam satu keluarga rohani, maka hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan. Walaupun secara jasmani kita mungkin beda kandungannya, lahirnya. Kita beda latar belakang, beda warna kulit dan sebagainya berbeda. Tetapi oleh karena keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus, maka kita diikat oleh kasih persaudaraan di dalam kasih Kristus. Amin, puji Tuhan. Jadi kita harus ingat itu saudara. Kita adalah bersaudara di dalam Tuhan. Amin. Mungkin hari ini saudara tidak bersama keluarga jasmani saudara. Mungkin ditinggal oleh orang tua. Mungkin saudara sendirian hari ini. Jangan khawatir. Saudara punya keluarga yang rohani. Haleluya, puji Tuhan. Jangan khawatir saudara. Orang boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita pelayanan ke pedalaman misalnya. Oh, nggak ada orang, sepi. Ya, naik pesawat satu baling-baling. Haleluya, kalau dia stop tidak ada baling-baling saudara ya. Kita turun sendiri saudara ya. Oh, haleluya. Wah, tapi kalau Tuhan bersama dengan kita, apapun keadaan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Puji Tuhan. Baik, mari belajar dari kehidupan jemaat mula-mula. Haleluya. Nah, jemaat mula-mula ini yang kita akan pelajari harusnya atau seharusnya bisa diaplikasikan ke jemaat pada masa kini. Seharusnya ya, seharusnya. Dan saya percaya ini juga sedang terjadi. Mungkin tidak perfect, tidak sempurna. Tetapi sedang proses, sedang progres menuju ke sesuatu yang jauh lebih baik. Oke, yang pertama. Puji Tuhan. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran ayat 42. Ya. Puji Tuhan.
Apa yang diajarkan para rasul merupakan ajaran Yesus yang telah mereka terima terlebih dahulu. Jadi ada rasul-rasul seperti Petrus dan lain-lain, itu sudah menjadi murid Yesus, sudah belajar dengan Yesus sampai Yesus naik ke surga. Mereka membawa tongkat estafet pelayanan itu dari apa yang mereka terima dari pelajaran yang sebelumnya waktu mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, pengajaran inilah yang mengikat mereka satu dengan yang lain. Karena apa? Berasal dari satu sumber yang sama. Apa itu satu sumber yang sama? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, kalau saat ini apa sumbernya? Next. Bertekun dalam pengajaran. Sumbernya adalah firman Allah, firman Tuhan sumbernya atau Alkitab. Ya. Jadi kalau kita di dalam gereja, di dalam persekutuan kita beribadah hari Minggu itu bagus. Ya, kita beribadah yang lain bagus, tetapi juga gereja yang bertumbuh itu harus ada pengajaran. Supaya apa? Supaya mereka mengakar di dalam Tuhan. Amin. Berakar, mereka dapat makanan yang jauh lebih banyak tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan rohani. Sehingga mereka bisa berakar, bisa bertumbuh, jadi kuat rohaninya. Sehingga mereka bisa menjadi anak Tuhan yang bukan biasa-biasa saja. Ya, di gereja kami ada pengajaran, sudah 2 sesi ya Pak ya. Kita sudah masuk di 2 mata pelajaran yang cukup luar biasa tentang salvation dan Holy Spirit. Ya, masih ada 2 kelas lagi berikut. Nah, di dalam pengajaran itu banyak sekali hal-hal yang tersingkap. Bahkan yang mengajar pun mengalami saudara ya. Apalagi yang kita yang mendengar ya. Pasti ketika amin saya diberkati. Ya gitu saudara. Karena waktu kita belajar, kita menggali, kita di-remind atau diingatkan lagi. Kita diajar lagi supaya kita terus bertumbuh dan bertahan di dalam Tuhan. Ya. Sumbernya firman Tuhan yang ada hari ini. Kita bersyukur bahwa para rasul yang sebelum kita sudah menulis Alkitab. Bahkan Alkitab sekarang sudah diterjemahkan. Saya kurang tahu sudah berapa bahasa ya. Ya. Mungkin ribuan atau ratusan. Belum lagi ke bahasa daerah saudara ya. Wah, banyak sekali ya. Puji Tuhan. Nah, kenapa sumbernya firman Tuhan dan Alkitab? Karena di situ dicatat dari penciptaan sampai nanti pengangkatan dan akhir zaman. Lengkap saudara ya, komplit. Ya. Nah, makanya oleh sebab itu, kalau kita mendengar firman Tuhan hanya 30 menit, 40 menit, kurang. Ya, tapi nggak apa-apa, itu adalah enter the gate, pintu masuk, nggak apa-apa. Tetapi waktu kita belajar, ternyata rahasianya. Ternyata rahasianya. Bahkan ada bahasa asli, kita bisa lihat bagaimana penulisan saat itu, apa maksudnya dan bahas seterusnya. Nah, baik, kita akan baca beberapa ayat supaya menguatkan kita bahwa firman Allah, firman Tuhan Alkitab itu adalah sumbernya bagi kehidupan kita dan keselamatan. Kita lihat Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Coba saudara sebut, saya berasal dari Allah. Saya berasal dari Allah. Ketik. Oleh sebab itu harus mendengarkan firman Allah. Kalau tidak suka dengar firman, tidak suka baca firman, dari mana ya dia ya? Ya, cek aja sendiri deh. Lalu selanjutnya, Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku. Jadi setelah mendengarkan firman, lalu menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, orang-orang yang luar biasa bersama dengan saya juga. Kita tidak mengalami maut, kita menghidupi hidup yang kekal. Wow. Ketik saudara yang live streaming, saya mengalami hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Saya waktu baca ayat ini, luar biasa saudara. Kita hidup menuruti firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam firman Tuhan, maka kita tidak mengalami maut. Ya, kalau Natal biasa kita baca ayat Yohanes 3 ayat 16 ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, mengalami hidup yang kekal. Masuk ke surga, haleluya. Oke, beberapa ayat lagi. Ya, next. Jadi bertekun dalam pengajaran, yang selanjutnya kita lihat Mazmur 119 ayat 105. Ayo baca ya sama-sama, 2, 3.
Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Wow. Kalau kita berjalan tidak ada pelita, tidak ada terang, kita bisa jatuh, saudara. Atau kita bisa tersandung. Tapi waktu pagi-pagi kita bangun, kita baca firman Tuhan. Wow. Waktu malam hari kita mau tidur, kita baca firman Tuhan. Oleh sebab itu di dalam Yosua 1 ayat 8, saya nggak tulis ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Baca firman, saudara. Jadi harus bertekun di dalam pengajaran. Pengajaran itu berbicara tentang membaca firman. Yohanes 17 ayat 17. Nah ini gampang ya. Ingat ya. Yohanes 17 ayat 17. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Ketik. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang diisi oleh kebenaran. Wow, luar biasa. Kalau saudara tidak baca firman, atau saudara jarang baca firman, apa yang masuk ke dalam pikiran kita, itu akan keluar juga sesuai dengan yang masuk. Semakin banyak firman Tuhan, kebenaran kita terima, siang dan malam kita baca firman, maka kebenaran itu yang akan keluar dari gaya hidup kita, dari cara hidup kita. Amin, saudara? Kita masuk Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Waduh, saudara. Waktu saudara baca firman, saudara sedang mendengarkan Tuhan berbicara sama saudara. Amin. Ya. Jadi baca firman itu menjadi semangat. Membaca firman itu membuat satu kehidupan kita lebih bergairah di dalam Tuhan. Lebih bergairah, saudara. Gairah. Mungkin persoalan COVID, apalagi saya kalau nonton TV itu udah ada berita yang lain, saudara. Itu COVID aja dari pagi sampai malam. Kenapa? Kalau kita baca firman Tuhan, kita lihat. Luar biasa, saudara. Lah teman saya satu berdoa, dia bilang gini. Saya kalau lihat masalah itu pusing katanya. Kenapa ini begini? Tapi waktu saya berdoa, saya amin. Masalahnya tetap ada katanya. Kalau tidak selesai, tetapi ada yang berbeda. Saya memandang masalah itu jadi berbeda. Amin, saudara? Memang tidak terjadi apa-apa, tetap sama. Tetapi waktu selesai kita berdoa, berdatang kepada Tuhan, waktu kita amin, wis bodoh aja, sama aja. Tetapi cara pandang kita terhadap masalah jadi berbeda. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Jadi kita pandang aja COVID ini satu cobaan. Tetapi roh yang di dalam kita jauh lebih besar, bos. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi bertekun dalam pengajaran, kata bertekun itu adalah sesuatu yang konsisten. Apa saudara? Konsisten. Sesuatu yang dilakukan secara teratur, yang terus menerus bertekun. Mungkin saudara baca firman, tapi ya ada sih, mungkin di sini tidak ada ya, puji Tuhan kalau tidak ada. Mungkin di pedalaman gunung-gunung goa, masuk lagi ke pelosok-pelosok gitu ya. Itu baca firmannya cuma di hari Minggu, itu pun dibacakan pendetanya. Oh haleluya. Dulu ya, mungkin sekarang tidak ada, puji Tuhan ya, bagus ya kalau tidak ada ya. Tidak ada yang ngaku maksud saudara ya, oke. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, jadi kita harus tahu bertekun dalam pengajaran, kita harus pakai prinsip pengajaran yang alkitabiah. Amin. Jadi harus ada prinsip kehidupan kita, prinsip yang alkitabiah. Memang Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Tapi kita harus membedakan antara kebebasan dengan kebablasan. Ya. Itu memang beti-beti saja ya. Beda-beda tipis. Tuhan memberikan kebebasan. Tetapi kebebasan yang alkitabiah. Amin saudara. Itu yang harus kita pakai. Saya percaya kalau saudara baca firman setiap hari, gaya hidup saudara akan berubah. Cara berbicara saudara akan berubah. Hubungan suami istri akan berubah. Ya. Hubungan antara teman, komunitas pasti berubah. Karena apa? Ada message yang masuk. Ada kebenaran yang masuk di pikiran kita. Ke dalam hati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita masuk yang kedua.
Yang kedua, bertekun dalam pemberian. Ayat 44 sampai 45. Ya. Jadi eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula tadi juga dinyatakan dalam hal kepemilikan. Bicara tentang berkat dan seterusnya. Ya, mereka tidak diikat oleh sifat pelit dan tidak mau berbagi. Sebaliknya mereka bermurah hati untuk saling membagi. Amin. Amin. Ya, saya pernah ketemu orang mungkin tidak sini sudah berapa tahun yang lalu. Ketemu orang yang sangat pelit, medit, kikir, dicor semen, beton. Waduh. Waktu itu hidup lagi saudara ya. Nah, kenapa saudara? Dia tidak ada satu sukacita dalam hidupnya. Pada Tuhan memberi kita, ada bagian kita, ada juga bagian yang harus kita berikan kepada orang lain. Amin. Ya, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya banyak juga anak-anak Tuhan, orang yang menyadari berkatnya diberikan. Dalam kelompok yang kecil, mungkin saudara memberikan perpuluhan, wah kayaknya memberi perpuluhan itu udah penting. Oh penting saudara. Saudara diberkati Tuhan berapa persen? 100%. Dan kalau kita memberikan sesuai yang difirmankan oleh Tuhan, kita pasti diberkati berlipat-lipat kali ganda. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang kepada siapapun. Dijamin dia pasti memberkati kita. Ya. Tapi juga jangan salah berpikir saudara. Jadi ada orang, wah saya kasih Tuhan, nanti Tuhan pasti kembalikan saya 30, 60. Wah ini Tuhan diajak kayak main judi saudara ya. Ya bukan begitu saudara. Mohon maaf ya. Tetapi kita memberi karena kita menyadari bahwa itu adalah bagian yang harus saya berikan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi memberi dengan ucapan syukur. Amin. Bukan meminta sesuatu, bukan. Berikan saja. Amin ya. Ya. Ada firman Tuhan yang lain lagi dikatakan, berilah maka kamu akan diberi. Lebih baik memberi atau menerima? Wah, lebih baik memberi ya. Puji Tuhan, haleluya. Next slide. Mereka memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai keperluan masing-masing. Nah, di dalam gereja, di dalam persekutuan kita, setiap orang punya talenta, punya karunia. Nah, kita saling melengkapi. Bukan saling berkompetisi, tapi saling melengkapi. Amin. Nah, nobody perfect lah, nggak ada yang sempurna lah, ya. Nah, kalau kita saling melengkapi, berarti akan menjadi satu kekuatan yang besar. Ya. Apa tuh bahasa Inggrisnya saya lupa itu, complete, itu ya, itu lagi ya. Oke, Lukas 6 ayat 38a. Yeah. Kita baca sama-sama 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Wow, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wuh. Jadi ada kata berilah baru kamu akan diberi. Bukan ambillah. Ah, beda ya kata-katanya ya. Nah, beda. Berilah bukan ambillah. Jadi ada seorang yang tidak suka memberi dan dia sangat kaya sekali. Di negara di luar ya. Lalu dia punya naik speedboat yang mewah sekali. Tiba-tiba accident, terbakar. Dia jatuh ke laut, tidak pakai pelampung karena panik. Jadi tim rescue datang, mau ambil dia. Jadi dia sudah berenang. Jadi yang rescue bilang, ibu berilah, beri tangannya. Dia enggak mau, karena dia tidak suka memberi. Give your hand, no. Tapi dia bilang, ibu ambil tangan saya. Cepat ngambil. Mudah-mudahan gak ada yang tersinggung ya. Itu tersinggung kudus namanya saudara. Kalau Anda biasa memberi, Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Itu janji Tuhan. Bukan mudah-mudahan, semoga. Pasti diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita masuk yang ketiga. Jadi harus bertekun. Yang ketiga bertekun dalam persekutuan. Ayat 46 sampai 47. Ya. Dua tempat yang menjadi pusat persekutuan gereja mula-mula adalah bait Tuhan atau gereja
dan rumah masing-masing secara bergilir. Ya kalau kita kenal sekarang mungkin komsel atau family altar, apalagi cell group dan seterusnya ya, dari rumah ke rumah. Lebih banyak sih kalau di daerah ya, itu seperti di Manado atau baru kalau di Manado tuh kalau kita ibadah, apa itu namanya, kolom ya istilahnya. Wow, itu bukan ibadah Pak, itu semua dari A sampai Z ada semua situ Pak ya, haleluya. Nah, jadi dipakailah satu tempat untuk bisa berkumpul. Ya itu, bertekun dalam persekutuan. Mereka berkumpul bukan hanya sekedar makan bersama, tetapi mereka berkumpul untuk untuk bersehati, berdoa dan memuji Tuhan. Amin. Nah, ya. Tapi kebanyakan ibadah tuh justru banyak makannya. Dimulai dengan makan, diselesaikan dengan makan. Haleluya. Durasi kita ibadah dengan durasi kita ngobrol sama ibadahnya banyakkan mana. Ya, tapi tidak apa-apa ya, itu juga persekutuan. Amin. Ya, kita bisa bertukar pikiran, bisa sharing ya. Tapi harus diutamakan dulu berdoa dan memuji Tuhan. Nah, setelah itu baru kita bisa saling sharing dan sebagainya. Puji Tuhan. Justru disitulah tercipta keakraban yang positif ya. Keakraban yang positif. Saling membangun ya. Saling menasehati satu dengan yang lain. Ya, puji Tuhan. Oke. Ini bukan menakuti saudara ya. Tapi kalau dikatakan hari Tuhan sudah mendekat, kita harus siap. Amin. Ketik saya siap. Gitu. Saya siap. Ada berapa teman-teman, saudara mungkin tanya, kalau Tuhan Yesus datang sekarang kamu yakin masuk surga? Loading dulu ya biasanya. Loading. Harus Yesus datang. Anytime saya siap. Amin. Kita siap. Ya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu kalau ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu dengan baik. Ya. Jangan menjauhkan diri. Kalau ada ibadah, datang ibadah. Ya sekarang mungkin online ya. Oke, ikut online enggak apa-apa. Ya aktif beribadah supaya kita diisi oleh firman yang kebenaran itu masuk di dalam hati dan pikiran kita. Nah, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi nggak banyak sih, sebenarnya yang lebih banyak tuh orang yang beribadah. Amin. Puji Tuhan. Nah, di dalam persekutuan itu juga, itu kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya ritualnya. Jadi ada saling menasehati. Menasehati itu katakan kita saling sharing, saling membantu, memberikan. Membantu itu bukan hanya sekedar uang saja saudara ya. Salah satu bagian membantu itu uang, tetapi memberi nasihat, memberi semangat, memberi satu support. Itu juga satu nasihat yang bagus. Luar biasa. Yang tadinya sudah malas kuliah ya, malas sekolah lah sudah gini. Oh enggak, ayo semangat. Apa kesulitannya? Oh di sini, ayo kasih jalan keluar. Saya mau kasih satu kesaksian. Jadi ada teman kami, dia punya anak kuliah di Bandung gitu ya. Dia sudah semester berapa ya, 5. Terus dia bilang, Ma aku mau berhenti aja, aku mau keluar, mau usaha bisnis. Terus aku mau kuliah lagi deh, tapi nanti deh. Pokoknya enggak jelas gitu loh. Jadi orang tuanya datang sama saya, Pak Hendu ini anak saya gini. Gimana ya? Oke kita ketemu dulu deh. Terus saya tanya, kamu sudah kuliah semester berapa? 5. Oke. Terus mau keluar lagi. Terus saya tanya, kalau kamu keluar kuliah baru tambah berapa tahun? Umurmu berapa lagi? Lebih baik kamu selesaikan yang sisa 1,5 tahun. Kenapa mesti ada beginning lagi? Kan pertama kehilangan waktu. Terus yang kedua, kamu belajar dari awal lagi. Lebih baik kamu selesaikan. Dan apa yang terjadi saudara? Terus kami doakan. Tahu dia kasih foto, Om saya sudah wisuda. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Saya nggak kasih duit loh sama dia. Saya nggak kasih support dana atau apa. Saya cuma kasih motivasi sama dia dan kasih nasihat. Jadi saudara, selesaikan. Ya, itu contoh. Masih banyak yang lain ya, silakan. Bisa kita berbagi. Puji Tuhan. Lanjut. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Dahsyat saudara. Hari ini saudara dan saya mendengar firman Tuhan. Kita dibangkitkan, kita digairahkan di dalam Tuhan.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya. Next. Saudara, jadi kasih persaudaraan dari 3 tadi ya. Kasih persaudaraan yang erat memungkinkan setiap anggotanya untuk saling menjaga, saling menguatkan, dan kita bisa berkumpul, berfellowship. Amin, puji Tuhan. Coba lihat kiri kanan, katakan engkau luar biasa. Wah, Anda luar biasa, luar biasa. Bukan biasa-biasa saudara, wow, anak Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Ya. Luar biasa saudara. Puji Tuhan. Mungkin saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kita masuk dalam kesimpulan. Ya, jadi ada 3 hal yang kita belajar pagi tentang kasih persaudaraan. Adalah yang pertama bertekun dalam pengajaran. Lalu yang kedua bertekun dalam pemberian. Berilah maka kamu akan diberi. Wow, luar biasa ya. Yang ketiga bertekunlah dalam persekutuan. Dalam ibadah kita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Dan saudara juga yang nonton live streaming.